Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriwan Muinti. Nama saya Najwa Janita Muhammad. Kami dari kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi, akan memaparkan materi tentang menulis berita. Kita akan membahas pengertian berita, kemudian cara menulis berita, lalu hal-hal yang perlu dihindari dalam penulisan berita. Nah, sebelum itu, mari kita mengenal apa yang dimaksud dengan berita. Berita adalah sebuah laporan atau informasi yang bersifat fakta ataupun opini tentang sebuah peristiwa yang baru terjadi atau sering terjadi dan disampaikan oleh wartawan di media massa. Menulis berita merupakan suatu upaya menyampaikan sebuah informasi maupun kabar yang mengenai suatu kejadian atau hal dalam bentuk tertulis. Terdapat beberapa jenis-jenis berita. Yang pertama ialah straight news, yakni berita yang ditulis secara singkat, padat, dan lugas. Halaman depan surat kabar dan situs berita sebagian besar berisi straight news. Straight news sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama hard news adalah merupakan berita keras, serius, hangat, heboh, kadang menegangkan, mengerikan, mengagetkan, dan sebagainya, seperti berita politik atau bencana. Kemudian yang kedua adalah soft news, adalah merupakan berita ringan, tidak terlalu serius, seperti berita selebritis, info artis, kabar dari dunia hiburan, wisata, peluncuran proyek baru, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah opinion news, yaitu berita yang berisi pendapat, analisis, komentar, atau pernyataan seorang tentang sebuah peristiwa atau isu aktual. Wartawan biasanya memberikan pendapat atau pernyataan pejabat, pakar, pelaku, korban, atau saksi untuk kejadian maupun kasus. Yang ketiga ialah interpretative news, yaitu berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh wartawan. Jenis berita ini merupakan pengembangan berita langsung yang ditambah atau dilengkapi dengan berbagai informasi yang mendukung isu tersebut. Misal, berita mengenai banjir dilengkapi dengan komentar pakar lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang keempat ialah deep news, yakni berita yang lebih lengkap dan lebih detail dari berita straight news. Biasanya, berita jenis ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan. Deep news juga merupakan pengembangan dari berita lama yang masih belum selesai serta dinilai perlu ditindaklanjuti untuk mendapat info baru dengan cara mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan berita lama. Yang terakhir ialah investigation news, merupakan berita investigasi yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang dilakukan dari berbagai macam sumber. Berita investigasi ditulis berdasarkan penyelidikan data-data yang dicari atau diperoleh dari berbagai sumber. Data-data yang dicari atau diperoleh dari berbagai sumber tersebut biasanya mengungkap sebuah peristiwa misterius ataupun teka-teki karena banyaknya fakta yang tidak terungkap atau ditutupi. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu bagian terpenting dalam pembuatan berita, yakni unsur berita. Unsur berita sendiri terdiri dari 5W1H. Apa saja 5W1H tersebut? Yang pertama ialah what. Peristiwa apa yang sedang terjadi atau peristiwa apa yang sedang dibahas dalam suatu berita. Kemudian who, siapa yang terlibat di dalamnya, baik pelaku, saksi mata, ataupun korban. Kemudian yang ketiga ialah when. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kemudian where, di mana peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi? Why, mengapa? Kemudian yang terakhir ialah how, atau bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah cara menulis berita. Cara menulis berita yang pertama adalah menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Misalnya peristiwa kebakaran, bencana alam, dan kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum, serta peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang unik yang muncul di kalangan masyarakat. Kemudian pencarian sumber berita. Penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi berita akurat.
misalnya berita tentang pencurian, perampokan, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mendapatkan informasi, yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian terkait, saksi mata, ataupun warga setempat. Kemudian cara yang ketiga adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan melalui tanya jawab dengan sumber informasi. Wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa maupun kejadian yang terjadi, data korban, tempat kejadian, ataupun kronologi kejadian. Observasi dilakukan dengan mengamati gejala yang tampak di lokasi kejadian, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari buku ataupun dokumen lainnya. Cara selanjutnya adalah mencatat hal-hal penting. Dalam pencatatan penulisan berita dapat dipandu dengan pertanyaan 5W1H yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Cara selanjutnya adalah membuat kerangka berita. Berita terdiri dari 3 unsur, yakni judul, teras atau lead, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Kerangka merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diramu dalam sebuah laporan berita. Kemudian, model berita yang ditulis juga bisa berupa berita langsung yang mengemukakan unsur 5W1H pada awal paragraf, biasanya di alinea pertama atau kedua, atau juga berita tidak langsung yang mengemukakan unsur 5W1H pada pertengahan hingga akhir paragraf. Cara selanjutnya adalah menulis teras berita atau lead. Teras atau lead merupakan alinea pertama dalam sebuah naskah berita. Wartawan biasanya menyampaikan inti berita atau fakta terpenting pada bagian ini. Banyak jenis teras dalam literatur jurnalistik, namun secara praktis, umumnya wartawan termasuk jurnalis media online menggunakan jenis lead 5W1H, yaitu mengedepankan salah satu unsur berita, khususnya what ataupun who. Penulisan teras berita atau lead harus disesuaikan dengan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian menulis isi berita. Isi berita merupakan penjelasan informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Dalam penulisan isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Dan setiap paragrafnya terdiri dari satu ide, karena bisa memudahkan pembaca untuk melakukan pemindaian. Cara menulis berita yang terakhir adalah penyuntingan berita. Penyuntingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang mungkin terjadi, seperti ejaan nama dan lokasi, kemudian tata bahasa, makna kalimat, pembedaan opini dengan fakta. Dalam penulisan berita yang akan dipublikasikan juga, harus memperhatikan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Baik, pembahasan yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang perlu dihindari dalam penulisan berita. Yang pertama, berita tersebut tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Hal tersebut perlu dilakukan agar isi berita tidak merugikan serta menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah berita tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, serta obat terlarang. Karena berita yang dibuat dan disiarkan kepada publik mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik, memperhatikan privasi, serta melakukan penggolongan siaran untuk kepentingan anak. Kemudian yang ketiga adalah tidak mempertentangkan suku, agama, ras, ataupun golongan, baik itu kelompok golongan berdasarkan perbedaan budaya, usia, gender, maupun sosial ekonomi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan penghormatan dalam penulisan berita. Kemudian yang terakhir adalah tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penulisan berita yang akan disiarkan kepada publik perlu menunjukkan sikap menghormati nilai dan norma, kesopanan, serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.